Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Berkah Sapi Channel. Pada kesempatan ini saya sudah berada di kandang milik beliau, Bapak Kholil. Untuk alamannya sendiri ini beralamatkan di Desa Bajulan, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ya. Dan ini edisi dolan kandang, dan ini mau melihat sapi-sapi koleksi milik beliau ya. Dan di depan situ ada kandangnya, dan mari kita lihat sapinya lebih dekat ya teman-teman ya. Dan sebelum melihat ke sapinya, langkah baiknya teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, saya persilahkan dengan ikhlas hati teman-teman bersedia menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya ya. Dan ini depan saya sudah ada sapinya ya. Ini sapinya ada 2 ekor. Untuk kandangnya masih kandang tradisional ya. Jadi Bapak Kholil ini adalah salah satu petani desa, dan ini sapi ini adalah apa ya, sampingan, kerja sampingan beliau ya. Nah, ini ada 2 ekor sapi. Ini ada sapi jantan, jenisnya kalau saya melihat sapi ini apa ya, lebih ke arah pegon ya sapi ini ya. Cuma posturnya tinggi sapi ini tinggi. Jadi ciri khas sapi pegon tinggi sapi ini. Bagian kepalanya juga dugul. Mohon maaf untuk kali ini tidak bisa bertanya langsung kepada beliau, Bapak Kholil, soalnya Bapak Kholil lagi sedang ada di sawah, sedang ngurus lahan tadi katanya ya. Tapi saya sudah izin sama beliau dan dipersilahkan untuk meliput sapi-sapinya ya teman-teman ya. Ini ada pegon, cukup ganteng sapi ini ya. Bagian depan juga cukup ganteng sapi ini. Tingginya sapi ini tinggi banget sapi ini ya teman-teman ya. Dan panjang sapi ini, kelebihannya panjang sapi ini. Untuk info yang saya dapat, sapi ini baru powel 3 pasang ya teman-teman ya. Jadi sapi ini sudah powel 3 pasang. Jadi sapi ini masih jogrok, belum gemuk full, belum. Sapi masih jogrok ya teman-teman ya. Ini untuk tingginya estimasi saya ya. Ini estimasi saya kisaran 160-an, 155-an ya sapi ini ya. 155. Bagian sapi ini cukup tinggi. Cuma di bagian depan, di bagian bahu depan ini agak sedikit tipis ya. Dari segi tinggi dan panjangnya dapat sapi ini, cuma dari bahu depannya agak sedikit tipis. Dan ini sebelahnya juga masih ada satu sapi lagi, jenisnya limusin ya teman-teman ya. Ini ada tanduknya kecil. Ini bagian kepalanya cukup porm ya teman-teman ya, cukup betem sapi ini kepalanya. Masih tinggi yang pegon ini ya teman-teman ya, dibanding yang ini ya. Jadi emang beda ciri khas. Ciri khasnya sapi pegon emang tinggi. Kalau yang ini bahu depannya lebar sapi ini ya teman-teman ya. Dan bagian kepalanya juga porm. Untuk info yang saya dapat lagi, sapi ini bila ada yang berminat, nanti silahkan teman-teman bila mau mencari referensi, cari bahan penggemukan, nanti bisa berhubungan langsung sama beliau ya. Untuk nomornya sendiri nanti saya selipkan di deskripsi. Sapi ini kalau ada yang berminat dijual. Ini sapi jenisnya lebih ke arah limusin ya teman-teman ya. Cuma kaki-kakinya besar-besar, dan jenisnya kakinya kaki kering ya teman-teman ya. Seperti ini. Untuk resep comborannya sendiri, tadi saya sempat tanya, comborannya ini menggunakan full polar ya teman-teman ya, atau itu ya, apa ya, kayak polar sama gamblong ya teman-teman ya. Jadi di gimmick menjadi satu. Jadi sistemnya sistem basah, sehari 2 kali, pagi sama sore hari saja ya teman-teman ya. Untuk bagian kaki-kakinya juga besar ya ini ya. Mungkin nanti kita bisa sepil dari belakang seperti apa bagian belakangnya ya teman-teman ya. Dan ini penampakan dari belakang sapi pegon ini terlihat agak panjang ya teman-teman ya. Bisa teman-teman bandingkan sendiri sama yang limusin, itu jauh banget. Tingginya masih tinggi yang pegon ya teman-teman ya. Untuk bagian kaki-kaki masih aman banget, masih tegap ya teman-teman ya. Dan kakinya besar-besar.
masih kendor banget sapi ini, jadi masih prospek ke penggemukan ya. Jadi nanti teman-teman yang mau mencari jangka ke Idul Adha atau hari raya kurban, sapi ini masih prospek sapi ini ya. Jadi masih mampu untuk digemukkan dengan pola pakan yang maksimal. Sapi ini masih mampu banget sapi ini. Dari belakang seperti ini ya teman-teman. Kalau yang limusin ini tebel, sapi ini tebel banget sapi ini. Ini dari belakang cukup tebel sapi ini. Dan bagian ekornya juga landung sampai bawah ya. Bagian kaki-kaki juga aman, nggak ada yang dipermasalahkan ya teman-teman ya. Jadi masih tegap banget, kaki depan belakang masih aman. Bagian bahu depan saya suka sapi ini, bahu depannya itu lebar banget ya. Dan cukup untuk panjangnya sendiri juga sapi ini ideal ya teman-teman ya. Sapi ini juga panjang sapi ini. Untuk tingginya sapi ini estimasi saya 140-an 5 lah sapi ini. Masih tinggi yang pegon ya teman-teman ya. Jadi beda ciri khas sapi pegon, memang ciri khasnya tinggi panjang. Kandangnya juga masih kandang tradisional teman-teman. Jadi untuk hijauannya pun masih menggunakan full hijauan rumput ya teman-teman, atau rumput gajahan dan rumput liar seperti di sawah ya teman-teman ya. Untuk comborannya sendiri saya ulangi lagi, cukup 2 kali sehari, pagi sama sore ya teman-teman ya. Untuk yang limusin ini baru powal 1 pasang ya teman-teman ya. Jadi baru powal kemarin 1 pasang ya. Sapi ini juga dijual bila ada yang berminat ya teman-teman ya. Untuk kandangnya sendiri juga masih tradisional ya. Ini kemarin yang banyak banget ini teman-teman. Kemungkinan sudah banyak yang keluar ini teman-teman ya. Mungkin liputan saya cukup sampai di sini dulu. Bila ada tutur kata atau bahasa saya tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa bahagia, tetap syukuri apa yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.